Kak, delta, D. delta. D, Kak. Obat harus Kenapa D? segera diminum setelah makan. Kenapa? Karena Karena kan sifatnya tadi dia iritasi lambung, Kak. karena iritasi lambung. Sip. Bisa menyebabkan iritasi lambung sehingga diminum sesudah makan. Ya, tidak boleh kosong. Oke, lanjut. Kita masuk ke tinnitus dulu. Apa itu tinnitus? Tinnitus itu adalah telinga berdering. Nah, itu namanya adalah tinnitus. Tinnitus atau definisinya adalah persepsi suara tanpa adanya sumber suara eksternal. Jadi kayak, loh kayaknya ada suara di kupingku tapi nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang nyetel musik, nggak ada yang apa, kayak gitu. Nah, terus tinnitus umumnya digambarkan sebagai dering di telinga ya guys. Tetapi juga bisa terdengar seperti menderu, klik mendesis atau berdengung. Bisa lembut atau keras. Nah, untuk patofisiologinya adalah tinnitus itu dibagi menjadi dua teori ya untuk patofisiologinya, yaitu tinnitus oleh penyebab perifer dan jalur pendengaran pusat. Nah, penyakit perifer itu berhubungan dengan telinga luar setelah telinga tengah dan tuli konduktif. Teori mekanisme emisi otoakustik spontan membahas sinyal akustik yang dihasilkan oleh sel rambut. Intinya, patofisiologi dari tinnitus itu adalah restraksi membran tinggi. Kemudian apa namanya? Ini adanya impaksi kayak gitu ya. Nah, jadi di sini patofisiologinya itu lebih ke yang pertama adanya apa namanya? Telinga luar, telinga tengah sama tuli kondusif itu merupakan penyebabnya. Jadi penyebab perifernya. Gitu. Terus kalau yang lain, jadi kelainan telinga tengah seperti kerusakan atau restraksi membran timpani otitis media efusi, itu apa namanya sel-sel rambut luar di koklea rusak sehingga disebabkan oleh motorik atau kebiasaan intens. Kayak gitu. Jadi itu adalah patofisiologi tinnitusnya masih belum jelas. Yang terpenting itu berhubungan dengan saraf karena ketika dia mengalami pusing maka otomatis dari saraf juga. Nah, kemudian di sini ada terapi tinnitus. Terapi tinnitus itu yaitu ada hingga saat ini belum ada obat yang direkomendasikan US Food and Drug atau FDA sebagai terapi tinnitus. Namun beberapa studi menuliskan bahwa terapi medikamentosa yang dapat diberi yang apa namanya yang diberikan gitu ya, obat-obatan tinnitus yang bisa diberikan itu kalau secara spesifik itu tuh belum ada, belum tersedia gitu. Nah, ini obatnya itu berdasarkan dari gejala-gejalanya. Jadi untuk meringankan gejalanya atau melihat nih fungsi-fungsi dari yang bermasalah itu yang mana nih, maka dapat diatasi oleh obat-obatan tersebut. Nah, contohnya ada antidepresan trisiklik yang berfungsi untuk memodulasi depresi dan ansietas pasien tinnitus. Jadi antidepresan trisiklik itu kayak misal amitriptilin, itu namanya ya. Amitriptilin itu memodulasi depresi dan ansietas pasien tinnitus. Jadi biasanya pasien tinnitus itu ketika telinga berdenging akhirnya muncul yang namanya stres. Stres itulah yang bisa menyebabkan kondisi depresi. Atau keduanya, atau sebaliknya tuh karena ada depresi, akhirnya telinganya berdenging terus-menerus. Kayak gitu. Nah, kemudian bisa diberikan antikonvulsan untuk mengurangi tinnitus dengan meningkatkan aksi atau kadar neurotransmitter GABA dan glutamat
atau dengan menghambat depolisasi sel dengan memblokir kanal natrium. Itu juga bisa. Terus alprazolam dan clonazepam dapat digunakan untuk pasien yang mengalami stres ya. Jadi dia digunakan untuk mengatasi ada stres ekstrim karena tinnitus kayak gitu. Kemudian ada penggunaan alat bantu dengar. Ini adalah alat bantu dengar dirancang untuk meningkatkan kemampuan mendengar suara bicara yang dapat mengalihkan perhatian dari tinnitus. Jadi mengalihkan ya, bukan mengobati, biar nggak mendengarkan suara berdenging aja, kayak gitu. Terus bisa pakai terapi suara atau kognitif behavioral therapy atau pembedahan, gitu. Ini adalah terapi dari tinnitus. Nah, kalau misal ada tinnitusnya itu awalnya dari sumbatan serumen, ya maka serumennya ini harus kita hilangkan dulu. Gitu. Oke, nomor 7 ya. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Mau tanya, Kak. Boleh, silakan. Jadi yang alprazolam atau clonazepam itu kombinasi atau tunggal aja, Kak? Tunggal aja, salah Tunggal satu. aja. Oh, ya. Alprazolam sama clonazepam itu kan sama-sama psikotropik ya. Gitu. Ada lagi? Oke, lanjut. Kak, mau tanya, Boleh, silakan. mau konfirmasi aja untuk kalau antikonvulsan itu meningkatkan glutamat atau menurunkannya, Kak? Antikonvulsan itu dia bekerjanya dengan meningkatkan neurotransmitter GABA dan glutamat atau dengan menghambat depolisasi sel dengan memblokir kanal natrium. Jadi, antikonvulsan itu banyak banget mekanismenya, Kak. Ada yang dia itu sebagai dia itu sebagai ini, apa sih aku mau ngomong apa? Susah banget guys, apa ya? Meningkatkan glutamat, dan juga ada juga obat-obatan yang menurunkan glutamat, dan ada juga obat-obatan yang meningkatkan GABA. Nah, yang menurunkan glutamat tuh apa sih? Yang menurunkan glutamat itu adalah obat-obatan yang berfungsi menurunkan reseptor NMD, reseptor glutamat ya. Reseptor glutamat itu NMDA ya. Kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang obat-obatan antikonvulsan itu meningkatkan GABA, baik meningkatkan ikatannya pada reseptor GABA atau dia meningkatkan ketersediaan GABA sehingga nanti yang berikatan dengan reseptor juga banyak, atau dia juga berperan dalam menghalangi enzim yang merusak si GABA itu biar GABA itu masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Gitu, Kak. Jadi antikonvulsan yang digunakan nanti itu yang dia berperan pada GABA sama glutamat. Gitu. Nah, GABA sama glutamat itu saling berhubungan. Jadi kalau GABA itu menaikkan menurunkan atau sebagai remnya dalam sistem saraf, kalau yang glutamat dia meningkatkan. Sehingga ketika dalam proses pengobatannya gitu ya, maka kita perlu peningkatan GABA dan penurunan glutamat kayak gitu Kak. Mau menjawab nggak? Oh, oke, Kak, berarti menurunkan glutamat ya, Kak? Menurunkan glutamat. Di sini dia hanya mempengaruhi ya, Oke, Kak, glutamat. makasih ya. Oke. Ada lagi? Semoga tidak berbelit-belit karena panjang ya kalau membahas antikonvulsan. Jadi kalau GABA itu dia itu peran di dalam tubuh itu sebagai rem, guys. Tapi kalau glutamat dia sebagai gas. Gitu. Apa namanya? Gimana? Itu berarti glutamat sama GABA kayak lawannya gitu ya, Kak? Kalau Iya. misalnya glutamatnya rendah, otomatis GABAnya juga
tinggi gitu. Begitu pula sebaliknya gitu ya, Kak. Iya benar. Jadi mereka berdua harus seimbang. Namanya kalau glutamat itu adalah agen eksitatori, tapi kalau yang GABA itu adalah agen inhibitori. Itu istilahnya. Gitu. Ada lagi? Oke, coba kita masuk ke soal dulu ya. Seorang pasien didiagnosa malaria falciparum dan diberikan terapi kina sulfat oral sebagai bagian dari regimen ini kedua. Karena resistensi terhadap ACT. ACT itu apa? Tadi? ACT adalah DHP, DHP. DHP itu apa kepanjangannya? dihidropiridin. Dihidroartemisinin. Dihidropiridin, Dihidroartemisin. dihidroartemisin, dihidroprimakuin, yang benar? Dihidroartemisin piperakuin. Oke, dihidroartemisin piperakuin. Oke. Oke, dihidroartemisin. Ini wajib hafal ya, teman-teman ya. Kepanjangan DHP karena juga pernah keluar apa sih kepanjangan DHP dan jawabannya mirip-mirip sehingga kita harus hafal apa itu DHP. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah 2 hari pengobatan, pasien mengeluhkan telinga berdenging atau tinnitus, sakit kepala, dan gangguan penglihatan sementara. Efek samping yang khas dialami pasien ini yang terkait dengan penggunaan kina disebut dengan apa? Sinkronisme. Oke, jawabannya sinkronisme. Nah, ini sinkronisme adalah sindrom efek samping yang umum terjadi akibat penggunaan kina. Gejalanya mencakup tinnitus, yaitu telinga berdenging, sakit kepala, pusing, gangguan penglihatan sementara, mual muntah. Itu ini semuanya di Kakzung 2024. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah sinkronisme atau sinkronisme. Oke, dari nomor 7 ada pertanyaan dulu, teman-teman. Kak, kalau semisal efek samping obat sinkronisme ini perlu diobati atau enggak sih, Kak? Kalau semisal dia tidak mengganggu produktivitas baik hari ini maupun jangka panjang, maka tidak perlu digunakan, tidak apa-apa. Gitu, Kak. Tapi kalau misal nafasnya tidak terkontrol gitu ya, maka terus tinnitusnya itu bertambah parah, maka itu perlu diberikan yang namanya terapi untuk sinkronisme itu atau penghentian obat sementara gitu, karena itu masuknya kategori meso gitu. Gimana? Berarti obatnya dihentikan sementara gitu ya, Kak? Atau mungkin tadi ada obat yang kayak trisiklik, antikonvulsan gitu? Iya, dihentikan sementara, tapi kalau misal untuk penyakit-penyakit kronis tetap diberikan ya. Penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit yang wajib memberikan atau secara teoritisnya kayak gitu. Jadi tetap ada terapi untuk tinnitus ini kayak gitu. Oke, dari sini aman. Aman ya. Kita lanjutkan dulu, berarti sinkronisme benar. Nomor 8, pasien tinnitus subjektif 60 tahun, mengeluhkan tinnitusnya sangat parah sehingga ia mengalami insomnia kronis, sulit memulai dan mempertahankan tidur, serta depresi ringan. Pasien telah menerima edukasi TRT, namun gejala utamanya adalah gangguan tidur, terus kemudian sulit diajak komunikasi, sulit diatasi,
Kemudian dokter ingin menambahkan terapi farmakologi untuk mengatasi gangguan penyerta. Obat berikut ini yang paling sering dipertimbangkan sebagai terapi tambahan untuk penyakit insomnia dan gejala aktif adalah mana nih? Ada lido. Amitriptilin, Kak. Amitriptilin. Yang Salah Kak. satu dari antidepresan tricyclic. Amitriptilin. Baik. Ini merupakan apa golongannya? Antidepresan tuh Antidepresan, iya. tricyclic. Oke, jadi jawabannya yang amitriptilin. Oke, di sini ya. Nih, amitriptilin antikonvulsan atau ini. Terus kemudian lanjut. Nomor 8 jawabannya adalah amitriptilin. Dah, masuk ke insectoid. Ada pertanyaan dari sini? Tentang tinnitus. Tinnitus ini minor banget. Ada yang pernah keluar, ada yang nggak pernah sama sekali. Jadi nggak usah dihafalkan terapinya. Cukup dibaca dan diingat-ingat aja. Nggak usah dihafalkan banget gitu. Oke ya. Kak, izin ini konfirmasi ulang yang soal nomor 4 tuh jawabannya D atau E ya, Kak? Primaquine dosis tunggal sih, bentar. Ini apa? Dia sakitnya adalah Plasmodium falciparum. Dosis tunggal, Kak. Nih, Primaquine untuk malaria falciparum hanya diberikan pada hari pertama saja dengan dosis ini. Tapi untuk Vivax diberikannya selama 14 hari. Gitu. Jadi kalau 14 hari itu untuk malaria yang Vivax. Oh, oke, Kak. Oke ya, clear ya? Aku juga kaget nih. Clear ya? Kamu mau tanya, Kak? Clear, Kak, makasih. Boleh. Gimana? Tadi yang efek samping obat Gena itu kan sinkonisme. Itu untuk misal untuk mengatasi sinkonisme itu sendiri, kita terapinya pilih yang mana ya, Kak? Untuk sinkonisme, coba kalau kondisi Kina itu kan sebagai terapi alternatif ya, paling akhir gitu. Nah, mana tadi sinkonisme itu nomor berapa sih?